Selamat malam. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menjadi harapan baru dunia internasional. Dampak ekonomi akibat perang Iran versus Amerika Serikat dirasakan langsung oleh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi baik ini demi perbaikan ekonomi dalam negeri. Iran, Amerika Serikat damai, angin segar untuk Indonesia. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV, tamu-tamu terhormat saya. Ada Pak Dian Wirenjurit, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran 2012-2016. Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam Mas Indra. Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam pemirsa. Terima kasih. Hadir juga Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hubungan internasional. Makin semangat Prof. Semangat Mas Yogi. Masih terus ngonten di... Iya. Dengan breakdance-nya ya. Iya. Hadir juga Abra Talatov, ekonom Indef. Bung Abra, apa kabar? Malam Mas Yogi. Malam. Ya, baik. Oke. Saya mau ke Profik. Profik, Ya. kesepakatan damai menjadi harapan baru. Tuh. Demikian disebut banyak media internasional. Investor global berharap bahwa ini ada terobosan, minimal ada perbaikan. Tetapi kan kita pernah punya cerita bahwa di Pakistan sempat gagal. Mhm. Anda melihat kesepakatan ini seperti apa substansinya? Haruskah Indonesia seperti juga negara lain berharap banyak terhadap kesepakatan damai Iran dan Amerika ini? Ya tentu kalau berharap banyak ya pastilah. Oke. Ya. Kita harus berharap banyak karena adanya perang yang 6 minggu Ya. itu telah membuat tidak hanya Iran, kemudian Amerika Serikat, bahkan negara-negara yang mendukungnya itu menjadi kerepotan. Tapi dunia sudah menjadi kerepotan, termasuk kita di Indonesia, berkaitan dengan harga minyak, terkait dengan supply chain, terkait dengan pelambatan perekonomian dunia yang akan tentunya berdampak pada pelambatan perekonomian nasional. Jadi kita tentu menyambut baik kesepakatan damai, tapi perlu diingat Mas Yogi bahwa ini hanya tahapan pertama MOU ya Jadi disebutnya. baru tahap fase pertama dan masih panjang. Dan fase pertama ini kan untuk 60 hari. 60 hari karena nanti dalam 60 hari ini dilakukan negosiasi-negosiasi termasuk salah satunya berkaitan dengan senjata nuklir, lalu uranium yang diperkaya Hizbullah. oleh Iran. Kalau ini yang Hezbollah ini kan harusnya mereka Israel itu sudah harus menghentikan Ya. serangan ke Lebanon. Nah ini yang Presiden Amerika Serikat sudah dengan tegas dan keras mengatakan Israel kalau nggak ada Amerika Serikat, Anda itu nggak mungkin ada sekarang ini. Udah sampai dalam level seperti itu. Memang saya yakin Amerika Serikat paham bahwa Israel itu negara yang berdaulat. Dia punya keputusan kebijakan yang bisa dibuat sendiri. Tetapi permasalahannya adalah di dalam kesepakatan damai yang 60 hari ke depan ada gencatan senjata, itu Iran mengatakan bahwa serangan itu harus dihentikan at all fronts. Itu di pasal 1 antara Amerika Serikat dan Iran. Itu sudah disebutkan seperti itu. Nah, Presiden Amerika Serikat Trump itu sudah mengatakan bahwa harus hentikan. Tapi dia juga tahu bahwa Israel itu punya kedaulatan yang belum tentu dia mau Karena menghentikan. Profik tadi menyampaikan ini adalah fase awal. Artinya bisa jadi posisi Israel ini bisa jadi kerikil penghambat. Karena yang namanya menghentikan serangan ke Lebanon, Hizbullah itu kan menjadi satu bagian kesepakatan yang dari sisi Iran. Betul. Bahkan kalau saya menyebutnya nggak hanya kerikil, tapi bisa menjadi pensabotase. Oke. Pensabotase tidak hanya antara Amerika dan Iran, tetapi dunia. Karena segala sesuatu kan tergantung pada kesepakatan yang sudah dibuat antara Amerika Serikat dengan Iran, dan kedepannya ini mereka akan melakukan detailing dari apa yang menjadi kesepakatan yang ada di dalam MOU ini. Jadi ini kalau kita sebut itu waktu kita buat perjanjian ART dengan Amerika Serikat, Agreement on Reciprocal Trade, itu kan diawali dengan yang namanya Framework Agreement. Nah itu kerangkanya. Jadi setelah kerangka itu disepakati, baru detailingnya itu dimasukkan di dalam ART ini. Ini juga seperti itu, MOU
nanti baru ada perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pun demikian ya Indonesia masih tetap boleh berharap lah ya, Oh iya, meskipun masih panjang fasenya. betul sekali. Jadi kita tentu berharap kita boleh agak sedikit lega ya, karena kan kesepakatan damai kemarin ini yang juga penting bagi dunia adalah terkait dengan Selat Hormuz, Ya. bahwa Iran akan membuka bahkan volume trafik itu seperti sebelum terjadinya perang, dan Amerika Serikat sudah tidak lagi melakukan blokade. Sebenarnya kalau bagi dunia, menurut saya ya, kalau nggak ada faktor Selat Hormuz, mungkin mereka masih tenang. Iya, iya. Tetapi karena ada masalah Selat Hormuz yang memicu harga minyak, itu yang membuat dunia tuh sangat khawatir. Jangankan dunia, Amerika Serikat yang Trump mengatakan bahwa kami ini punya banyak minyak kok sebenarnya. Tetapi kan pelaku usaha di Amerika ketika dia menjual minyak itu di dalam negeri, tetap merujuk pada harga minyak Harga dunia, spot ya nasional, kan nggak mungkin dia menjualnya lebih murah daripada itu karena secara bisnis nggak masuk itu kalau seperti Oke, itu. saya ke Bung Abra. Bung Abra, kalau kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat, satu hal tadi disampaikan oleh Prof. Fik, masih ada tahapannya. Tetapi kan investor global kan berharap nih menyambut, ya itu tadi, Selat Hormuz segera dinormalisasi. Karena dampaknya selama ini hampir 6 bulan membuat krisis energi, harganya nggak karu-karuan. Anda melihat seberapa besar sih kalau emang Selat Hormuz itu betul-betul menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat, itu bisa langsung berdampak kepada Indonesia dari sisi stabilitas harga dan sebagainya untuk energi. Ya Mas Yogi, yang jelas Selat Hormuz ini menjadi pangkal ya, tekanan terhadap kondisi ekonomi dan krisis energi dunia termasuk Indonesia. Jadi dalam 3,5 bulan terakhir paling tidak ya pasca Selat Hormuz itu ditutup, maka mobilitas ya pergerakan minyak dan energi lainnya itu mengalami gangguan, dan itu pada akhirnya kan menekan situasi ekonomi masing-masing negara dalam konteks fiskal. Misalnya di bulan April ya pemerintah waktu itu bahkan sampai rapat di level tinggi dan membuat skenario. Jadi ada kekhawatiran fiskal kita akan jebol defisitnya lebih dari 3%. Dan bahkan di skenario tersebut juga, bahkan sampai skenario yang paling optimis saja, itu kita akan melampaui 3% terhadap GDP, defisit fiskal kita. Artinya ketika harga minyak mentah melampaui 100 dan sudah terjadi di bulan Mei itu, memang ada kekhawatiran besar bahwa negara kita tidak akan mampu menampung ya tambahan kebutuhan subsidi energi. Nah makanya kan dalam beberapa waktu belakangan muncul polemik kan kenaikan harga khususnya BBM non subsidi. Jadi BBM subsidinya masih bisa diabsorb oleh pemerintah, tetapi karena badan usaha termasuk Pertamina dalam hal ini juga menaikkan harga BBM non subsidi, itu menjadi komoditas politik. Nah jadi kembali lagi bahwa ketika nanti harga minyak mentah ini terus mengalami perlambatan, itu pastinya akan satu sisi dalam jangka pendek akan membuat sentimen positif terhadap kondisi fiskal kita. Karena dengan begitu pemerintah tidak perlu merogoh kocek lebih banyak untuk tambahan subsidi dan itu bisa direalokasi. Selat Hormuz bisa. Betul, ketika Selat Hormuz normal dan akan lebih sustain. Karena dari Januari sampai Mei kemarin Mas, rata-rata harga ACP kita itu sudah di level $91 per barrel, sudah melampaui lebih dari 32% dari asumsi. APBN. Nah, jadi kalau misalkan ini bisa terus harganya melandai, tentu Tapi ini menjadi kabar baik buat pertanyaannya kita. begini, karena kan begitu ada kesepakatan damai, Selat Hormuz sedang diupayakan, Ya. gitu kan, masyarakat berharap, oh ini ada penyesuaian harga nih, turun nih, gitu. Ya. Apakah secepat itu atau gimana teknisnya? Ya kalau untuk produk subsidi saya pikir harganya kemungkinan besar masih akan tetap sama. Oke. Jadi pemerintah memang bisa menghemat ya tadinya adanya kebutuhan tambahan subsidi dan kompensasi energi bisa dikembalikan lagi untuk belanja produktif yang lain yang dalam beberapa bulan belakangan ini dikunci ya atau Jadi signifikan ya, kalau Signifikan. memang ada kesepakatan damai, ada perubahan di Selat Hormuz signifikan ya bagi. betul. Justru yang diharapkan oleh masyarakat adalah harga-harga BBM non subsidi itu ada penyesuaian dalam waktu dekat. Ini kan Penyesuaian yang itu turun lah ya. turun. Iya kan, kalau memang ada perbaikan di sana. Betul, karena di samping itu Mas selain harga minyak juga turun, kan sentimennya juga positif buat rupiah kita. Pak Duta Besar, kalau dilihat perjanjian tadi sampaikan Prof. Fik itu ini enggak serta-merta langsung seperti oke, selesai semuanya. Saya akan menggali dulu dari sisi itu sebelum nanti saya akan bertanya
panjang menjadi duta besar di sana. Sebenarnya hubungan Indonesia dengan Iran itu kan jangan-jangan agak nahan sekarang ya karena ada situasi ini. Yang kedua posisi Indonesia mungkin sudah terlanjur oke di BOP gitu. Anda sendiri melihat sebetulnya kalau memang ini kesepakatannya mulus gitu, jalan sebenarnya Indonesia sama Iran tuh punya potensi apa sih dari sisi hubungan diplomatik? Terima kasih Mas. Hmm. Begini, pada dasarnya Indonesia dan Iran itu saling membutuhkan. Oke. Produk-produk kita, Saling membutuhkan. saling membutuhkan. Karena produk-produk kita, karet, kelapa sawit, kertas, mereka butuhkan. Sementara kita tahu migas, petrokimia, dan lain sebagainya itu mereka punya. Jadi kalau hubungan secara normal, ini akan berkembang saling menguntungkan. Tapi kalau ditanya sekarang, kondisinya jelas sudah lain. Sudah lain. Bukan hanya karena terjadinya perang. Kalau perang itu masih kita bisa kita antisipasikan tidak seperti sekarang. Artinya kita masih tetap tidak usah berbuat apa-apa dalam kaitan yang terkait Timur Tengah. Buat saya mungkin dampaknya juga tidak seperti sekarang. Akan lebih ringan sedikit. Tapi kita kan dari awal perang ini, bahkan sebelum perang, sudah menyatakan keberpihakan kita kepada sisi lain. Keberpihakan karena masuk BOP itu? BOP khususnya. Tapi di lain pihak, selama ini kan Iran sudah berkali-kali Mas, tolong catat nih, berkali-kali dikecewakan Indonesia. Apa tuh? Banyak Mas. Dan kaitannya dalam kurun waktu periode konflik Timur Tengah? Dalam kaitan ini saja kita bisa ingat, Indonesia itu masih menahan kapalnya Iran loh. Masih menahan kapal Iran. Tanker Iran itu masih ditahan. Dan penahanan itu masih bisa disengketakan dari sisi hukum internasional. Ditangkapnya itu katanya kita di wilayah kita. Padahal Iran bilang dia di perairan bukan wilayah kita. Internasional. Atau sekalipun ZEE pun tidak serta-merta kita bisa tangkap. Tapi ditahannya itu ketika dinegosiasikan dengan Iran, kita menerapkan posisi yang seakan-akan dia butuh kita. Itu kejadiannya tahun berapa, Prof? 2023. 2023. Sampai sekarang dan itu di perairan Indonesia. Masih ada? Masih di Batam. Nah, dinegosiasikan kita menerapkan kebijakan yang sangat tidak bisa diterima. Bahwa untuk menebusnya itu bayarnya mahal. Kira-kira gitu. Mereka bilang masa kita kan sama-sama bisa hitung harga kapal berapa, 2 juta minyak yang ada di situ berapa harga waktu itu. Ya. Tapi Indonesia tetapkan harganya mahal. Artinya saya ingin mengklirkan, tadinya kan ada harapan ketika semuanya baik, ada kesepakatan berjalan, dan kemudian paling tidak secara terpisah hubungan diplomatik Indonesia sama Iran itu bisa berdampak baik. Betul. Kita nggak perlu susah-susah nyari minyak sampai ke Rusia, paling tidak bisa itu. Betul. Dengan ini agak susah karena sudah terluka begitu. Ini salah satu. Yang kedua ada latihan timur Komodo, latihan perang yang diadakan angkatan laut kita. Iran diundang, sudah datang dengan 2 kapal perangnya untuk ikut latihan. Begitu datang disuruh pulang karena Amerika kejadian tidak suka. karena Amerika tidak suka. 2025. Oke. Jadi Iran kembali akan memainkan Hormuz, makanya kan tutup buka begitu ya. Sampai ada meme Mbak Cindy nanti Sabtu Minggu Hormuz buka begitu ya, Senin tutup lagi begitu kan. Mereka akan terus mengawasi perjanjian ini dan tiba-tiba jika Lebanon itu diserang kembali maka Hormuz akan ditutup. Masih di Satu Meja Forum, Dubes Dian, saya ingin melanjutkan lagi. Tadinya kita berpikir dengan kesepakatan damai ini akan ada perbaruan. Paling tidak Indonesia bisa menempatkan Iran menjadi salah satu partner negara untuk sumber minyak. Yang kita tahu bahwa lifting produksi kita kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebulan itu dalam 1 hari 1 juta barel kalau nggak salah kan kita impor gitu. Nah, alternatif presiden pernah ke Rusia dan sebagainya mencari. Nah, kali ini Iran gimana? Kan penting juga nih. Apakah masih bisa diperbaiki atau sudah terlanjur marah? Sanksi terhadap Iran belum dicabut. Belum dicabut. Karena ini masih dalam proses. Saya agak sedikit mundur sedikit ya. Saya punya reservasi terhadap statement perjanjian damai. Buat saya ini bukan perjanjian damai. Ini baru Memorandum of Understanding. Kesepahaman mengenai pengaturan situasi di Timur Tengah. Kira-kira begitu. Yang kalau mau jujur,
buat saya sebelum perjanjian ini ditandatangani, itu kan banyak beredar informasi bahwa banyak isu yang sudah disepakati Amerika, termasuk penarikan pasukan Amerika, termasuk pembayaran biaya rekonstruksi dan sebagainya. Buat saya belum sampai situ. Perjanjian ini kan kita bisa lihat sekarang. Untuk mulai melaksanakan perjanjian ini cuma 3 hal yang dibutuhkan saat ini, yaitu penghentian perang. Ya. Kedua, pembukaan Selat Hormuz Selat oleh Hormuz, Iran. dari sisi Ketiga, Iran. penarikan blokade oleh Blokade, Amerika. oke. Jadi seimbang tuh. Iran harus melakukan sesuatu, Amerika juga. Buat saya itu aja yang penting sekarang ini. Dan untuk melaksanakan 3 itu, Dan untuk melaksanakan 3 ini juga tidak semudah membalik tangan. oke. Karena ada aturannya, ada prosedurnya, dan ada mekanisme dengan negara-negara tetangga di sana. Tidak bisa kapal Saudi langsung nyelonong gitu kan nggak bisa. Nah, apalagi ada kapal kita masih di sana. Ya kan? Oke. Karena yang 3 itu salah satunya adalah pembukaan Selat Hormuz, sementara di sisi lain Indonesia berharap banyak bahwa Selat Hormuz dibuka itu seperti disampaikan oleh Bung Abra tadi akan berdampak dan publik akan melihat akan ada penurunan harga yang selama ini dirasakan menjadi salah satu beban, bisa juga menjadi pendorong inflasi. Kalau begitu kira-kira alternatif apa supaya Indonesia nggak terlalu berharap betul dengan situasi ini? Karena ternyata nggak semudah yang dibayangkan, Bung Abra. Iya, sebetulnya pemerintah kan sudah mencoba melakukan adjustment ya ketika ada gangguan pasokan. Kita kurang lebih ada sekitar 19% sumber minyak mentah kita dari kawasan Timur Tengah, kemudian mencari alternatif lain, salah satunya dari Amerika Serikat. Dan kemudian pemerintah Rusia kemarin, dan juga Rusia. Saya pikir ketika Selat Hormuz dibuka artinya alternatif kita mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih murah itu lebih terbuka lebar. Ya otomatis nanti tentu biaya produksi BBM tadi semakin murah. Otomatis masyarakat pasti ekspektasinya adalah agar harga BBM entah yang non subsidi bahkan yang subsidi sekalipun itu diturunkan. Ya, tapi ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu karena masyarakat masih harus menunggu nih. Betul, karena dalam hal misalnya saya berikan contoh untuk harga BBM non subsidi yang sudah dinaikkan oleh badan usaha seluruhnya termasuk swasta, itu pun ternyata ada beberapa produk yang memang harga jualnya itu masih di bawah harga keekonomian. Artinya masih sebagian ditanggung oleh badan usaha khususnya plat merah. Nah, artinya ketika harga minyak mentah itu turun belum otomatis serta-merta ya harga jual akan turun kecuali memang plat merah tadi memang akan melanjutkan ya opsi untuk nombok gitu. Ya ini kan yang seperti yang terjadi dengan Pertamina kan. Kenapa dia sampai menaikkan harga Pertamax? Karena pertanyaannya sampai kapan mau nombok terus gitu kan. Ya betul. Jadi ya saya pikir nanti ini akan menjadi pilihan yang dilematis ya buat badan usaha apakah memang akan segera mungkin menurunkan harga BBM non subsidi atau memang kalaupun turunnya mungkin nggak terlalu ekstrim ke level yang sebelum ada kenaikan di level 12.300 rupiah. Karena naiknya kemarin itu kan cukup tinggi 32%. Tinggi kan 32%. Karena katakanlah kalau mau turun ya berhenti di. Ini sudah menjadi isu politik ya. Karena ini baru pertama kalinya harga komoditas non subsidi dijadikan bagian tuntutan dari demonstrasi yang sebelum-sebelumnya itu kan biasanya harga kondisi itu karena situasinya adalah kelas menengah sudah mulai digerogoti dan hampir menuju. Betul, karena pada akhirnya kelas menengah ini yang selama ini mungkin masa tidak terlalu terpukul ketika ada kondisi perang ini merasakan adanya inflasi dari sektor pangan dan juga inflasi di sektor energi. Kalau dari sisi Indef ada apa alternatif lain nggak supaya satu jangan terlalu tergantung, ternyata kesepakatan damai itu bukan sesuatu yang bisa langsung dirasakan, ternyata lika-likunya masih panjang. Ya dua sisi tentunya dari sisi domestiknya kita harus meningkatkan lifting migas karena ini juga masih menjadi PR kita meningkatkan produksi supaya mengurangi ketergantungan impor. Kedua juga mendiversifikasi. Sekarang kan pemerintah sedang mendorong adanya upaya bauran energi ya sehingga tidak sepenuhnya dari impor minyak mentah. Misalnya kan dengan biofuel targetnya Juli nanti adalah B50. Itu juga menjadi bagian strategi untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua, saya pikir ini saya membaca salah satu poin yang dijadikan bahan kesepakatan antara Amerika dan Iran adalah mengizinkan Iran untuk melanjutkan ekspor minyaknya. Nah, itu juga mungkin menjadi diskusi menarik apakah Indonesia akan mempertimbangkan untuk memperkuat kerjasama dengan Iran, salah satunya adalah bergeningnya dengan kita melakukan importasi minyak mentah dari Iran. Nah itu boleh silakan tambah sedikit. Silakan. Sedikit saja. Boleh. Di butir ini, jangankan bicara masalah politik ya, masalah teknis saja. Ketika perjanjian ini dibicarakan, kecenderungan minyak mulai turun. Tapi ketika ini ditandatangani pasti turun.
Tapi untuk mendatangkan minyak dengan harga sekarang ini ke Indonesia butuh waktu. Berarti yang ada sekarang ini masih harga yang kita beli waktu mahal. Waktu mahal, oke. Jadi artinya untuk menurunkan itu kan ada waktu membawa minyak itu kan nggak dari Tanjung Priok ke sini gitu kan. Belum berhari-hari. Logistik biaya. Saya cuma mau bilang satu lagi. Ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, boleh cerita sedikit bahwa aja, di masa lalu kita itu tidak pernah serius ketika berbicara tentang ketahanan energi. Nah, nanti saya akan elaborasi juga di segmen. Tapi kita masih fokus soal ketika Iran ada cerita itu, ada dampak, terus kemudian ada faktor Amerika. Prof. Melihatnya seperti apa? Bisa nggak sih semudah itu atau memang bagaimanapun selama Indonesia masih dalam kebutuhan politik internasionalnya dengan Amerika masih dominan, ya mau elaborasi dengan Iran pasti susah. Ya, gini, saya ini kan latar belakang saya hukum nih. Ya. Jadi kalau orang hukum itu bicara katanya kalau nggak punya evidence-nya, buktinya agak repot gitu ya. Jadi waktu ada kesepakatan MOU antara Amerika Serikat dengan Iran, saya coba Google di internet. Apa sih kesepakatan itu? Dan saya dapatkan itu isinya 14 poin. Tapi saya harus disclaimer ya, mungkin aja ini bukan yang ditandatangani. Oke, bukan yang otentik, tapi yang hasil temuan riset mandiri dari Prof. Riset mandiri yang sudah dipublish di sebuah korannya dari Israel lagi. Nah, di dalam poin 10 dikatakan di situ bahwa the United States undertakes that immediately after the signing of this MOU and until the date of the lifting of sanction, the United States Treasury Department will issue waivers for export of Iranian crude oil, petrochemical dan seterusnya. Jadi itu kata-katanya immediately. Jadi itu harus segera. Memang kemarin itu ada perkembangan, ada kapal Iran yang keluar dan itu tidak diapa-apakan oleh blokade Amerika Serikat. Artinya kalau misalnya dilihat dari MOU itu memang ada yang immediately segera, ada yang sifatnya memang on progress dari 60 hari ini dinegosiasikan. Ya, memang kalau di pasal 1-nya soal pokoknya kita sudah nggak saling serang ya, dan juga termasuk di Lebanon, gitu kan? Itu harusnya udah selesai. Tapi memang yang jadi permasalahan ini sekarang Israel masih menyerang Lebanon. Nah kemarin ini setelah ada penandatanganan secara elektronik, dan gitu ya. Benjamin Netanyahu masih meresponnya tidak serius, tidak serius dan mengatakan bahwa Amerika. Iya, mengatakan bahwa oke, kalau misalnya nggak ada serangan, tapi kita di Lebanon Selatan sudah kuasai nih, udah milik kita. Nah, sebenarnya Iran maunya tidak ada serangan, terutama ke Hezbollah, dan Israel harus keluar dari Lebanon Selatan. Nah, ini kan yang tadi yang saya katakan, ada yang immediately tapi kok tidak sesuai dengan yang immediately yang memang. Dan ada satu lagi, Prof. Israel tegas menyampaikan bahwa kami tidak ikut dalam kesepakatan damai. Betul, itu yang tadi saya katakan di awal bahwa dia kan punya kedaulatan. Amerika Serikat mau dia ngomong apa, Netanyahu sekarang dalam posisi sekarang kita punya perbedaan pandangan nih terkait dengan Iran. Kalau kemarin kita sama, tapi kalau sekarang tidak. Di situ kalau saya hitung mungkin ada 2-3 kali Trump itu marah sama Israel. Bahkan yang terakhir beliau mengatakan bahwa tanpa kami sebenarnya Israel sudah nggak ada lagi nih sebenarnya. Meskipun agak sulit dipercaya, Amerika bisa marah serius gitu sama Israel gitu. Melihat artinya itu kan agak sulit. Khawatirnya ini gimmick dan sebagainya. Tapi itu wilayahnya Amerika. Yang ingin kita tegaskan di sini adalah karena kita bicara ini angin segar gitu. Betul. Apakah ini bisa khususnya hubungan diplomatik dengan Iran, apakah bisa diperbaiki dan kemudian bisa berdampak, paling tidak ada alternatif sumber. Yang pasti satu Mas Yogi, sekarang ini pemerintah tidak bisa lagi menyalahkan perekonomian sedang lesu itu karena masalah geopolitik. Oke, itu salah satu. Nggak ada lagi alasan itu. Itu jadi kenapa dan yang diharapkan oleh masyarakat kemarin yang naik itu harus segera turun. Memang ada waktu ya penyesuaian dan lain sebagainya, tapi harus turun. Dan yang ketiga adalah yang tadinya investor keluar mungkin dia mau wait and see, ya harusnya sekarang
kita kalau katakanlah fundamental ekonomi sudah bagus, harusnya bisa masuk dong. Oke. Tapi kan isunya adalah apakah masalah fundamental ekonomi Indonesia yang bagus Oke. atau kepercayaan, Oke. trust dari para investor ini. Ya, jangan-jangan lebih ke masalah kepercayaan investor, bukan masalah fundamental ekonomi. Karena kalau dalam pemahaman saya, fundamental ekonomi bagus, geopolitik sudah mereda, Sudah membaik lah paling tidak. harusnya ya BBM akan turun, segala Oke. sesuatu akan. Bung Abra masih yakin harga BBM atau punya rekomendasi bahwa kalau kesepakatan damai ini berjalan dengan baik ya otomatis harus segera turun karena harga minyaknya pasti akan turun mendekati asumsi APBN. Selama seminggu terakhir ini banyak sekali kejutan ya. Tanggal 17 mereka menyetujui MOU, kemudian tanggal 18 ditandatangani, kemudian tanggal 19 itu tidak ada kejadian, kemudian beberapa hari terakhir Israel justru menyerang Lebanon. Jadi hal ini memang menunjukkan bahwa Israel itu merupakan duri dalam daging. Masih di Satu Meja Forum, Bung Abra saya melanjutkan. Kalau tadi Prof. Fik dan Pak Dubes Dian mengatakan dengan Iran ada luka tapi harus diperbaiki, potensinya besar. Membuka normalisasi nggak segampang itu, ada faktor Israel gitu. Tapi kan kita ingin satu, bukan kesimpulan, ingin mengkonkretkan bahwa kalau ini baik semua akan berdampak ke masyarakat. Salah satunya adalah harga energi. Tidak hanya di Indonesia tapi dirasakan oleh banyak negara. Khusus untuk Indonesia karena acuannya adalah itu. Disebut oleh pemerintah dan pengamat bahwa kenaikan ini dipicu oleh Selat Hormuz, oleh kenaikan harga minyak dunia. Masih boleh berharap ada turun harga BBM? Pasti. Pertama masyarakat pasti akan melihat bagaimana respon negara-negara lain dalam menyesuaikan harga BBM di masing-masing negara. Oke. Biasanya itu juga akan langsung lihat oleh publik secepat apa respon pemerintah juga dalam hal ini juga badan usaha itu untuk melakukan penyesuaian harga atau penurunan harga BBM. Kan. Dan seberapa besar, apakah besaran penurunan juga sama? Itu karena turun pun kalau penurunannya persentasenya tidak sama, artinya juga akan muncul pertanyaan. Itu kenapa turunnya tidak sebesar yang dilakukan negara lain? Yang kedua ya. Sebelum ke sana, sebelum nomor 2, sebetulnya proses mekanisme penurunan harga itu selalu ada muncul transparansi. Ya. Nah, seperti apa sih? Kalau tadi kan acuannya dengan negara lain gitu. Tapi kalau dalam konteks untuk publik domestik seperti apa? Ya. Menurut Anda? Ya kita untuk produk BBM subsidi dan BBM non subsidi masing-masing ada dasar hukumnya. Oke. Dan untuk subsidi yang jelas pemerintah sudah menjanjikan sampai akhir tahun harganya tidak akan naik. Pertalite tetap akan Rp10.000 Yang subsidi. per liter yang subsidi. Jadi nggak ada isu nih. Kalaupun ada isu mungkin tuntutan masyarakat apakah harga BBM subsidi masih bisa diturunkan. Oke. Karena harga minyak mentah dan rupiah sudah mulai membaik. Baik. Gitu. Yang kedua untuk konteks BBM non subsidi ya ini pasti masyarakat akan terus mengejar. Sebetulnya formulasi mengenai penentuan harga jual itu ya dasar harga keekonomiannya, kemudian margin yang diambil oleh badan usaha itu seberapa besar. Karena ini yang dalam waktu belakangan terakhir ini menjadi pertanyaan besar seakan-akan ya pemerintah ini tidak cukup transparan. Bahkan ada muncul kesan harga jual yang diterima masyarakat saat ini itu kemahalan. Nah, mahal atau tidak mahal ini tidak kan mahal itu apa sih, ada acuan kan? kan tergantung formulanya kan. Betul. Nah, tetapi informasi yang saya dapat juga, data yang saya dapat juga bahwa sebetulnya untuk beberapa jenis BBM, contohnya adalah Pertamax, itu sebetulnya harga jualnya masih di bawah harga keekonomian. Harga keekonomian itu sekitar Rp20.000 sampai Rp21.000 per Artinya liter. harus nombok gitu Masih ya. ditombok oleh badan usaha, oleh Pertamina. Nah, ini juga sebetulnya menjadi persoalan mengenai nanti ini yang pada akhirnya akan menanggung ya, apakah semuanya akan ditanggung oleh BUMN atau pemerintah akan mempertimbangkan Pertamax ini akan menjadi bagian dari BBM penugasan seperti halnya Pertalite. Karena nggak mungkin juga selamanya akan bisa ditanggung oleh badan usaha. Karena kalaupun rugi nanti kan membahayakan kondisi keuangan badan usaha juga gitu Mas. Oke. Jadi angin segarnya masih belum bisa dirasakan tapi sudah bisa dilihat dari jauh ya kira-kira. Sepoi baru. Sepoi. Prof. Fik, gimana nih, angin segar atau udahlah kita harus bersiap dulu, tidak ada sesuatu yang signifikan dari kesepakatan damai ini terhadap ekonomi di Indonesia? Ya pasti harusnya ada signifikan lah. Oke. Kan karena masyarakat kita juga nggak bodoh ya. Menurut saya masyarakat sangat aware terhadap isu-isu geopolitik, isu-isu yang ada di dalam negeri. Dan saya tidak berharap nih pemerintah nanti bilang ya geopolitik udah beres,
minyak Selat Hormuz sudah aman, Iya. tapi ada tapinya. Itu kan crude oil katanya, Oh. bukan yang apa namanya sudah di refine, Refine, ya, refinery. refinery. Kalau yang refine kan nanti di Singapura dan lain sebagainya. Nanti cerita lagi gitu kan. Tapi sekarang saatnya memang pemerintah harus secara transparan terbuka. Bagaimana sih proses ketika kita sebagai negara importir nih sekarang Ya. itu mendapatkan minyak itu, ya kan? Memang kalau kita bicara soal di Selat Hormuz, memang mungkin itu adalah yang crude oil, ya. Tapi mungkin juga ada yang sudah di refine, ya. Prof, sorry saya potong. Tadi Dubes Dian mengatakan bahwa ya karena ada Amerika sehingga Indonesia nggak punya keleluasan, padahal potensinya besar. Mungkin nggak sih dalam konteks kesepakatan damai Amerika dengan Iran, terus setelah itu jalan Indonesia bisa punya keleluasaan melakukan Iya. hubungan diplomatik dengan Iran. Nah, itu yang tadi saya bacakan di pasal 10 dari agreement Ya. MOU yang ada, itu adalah immediately setelah di-signing gitu ya, sebelum menunggu sampai adanya lift dari sanction ini, Ya. memang ditunggu dulu nih. Kan Pak Dubes mengatakan kita ini nggak bisa terlalu bebas berdagang dengan pihak Iran karena Iran itu dikenakan sanksi. Dan itu sanksinya juga sampai di resolusi Dewan Keamanan Ya. PBB. Nah, sehingga siapapun yang kita negara-negara yang berkontak dengan Iran melakukan perdagangan itu pasti akan kena sanksi. Ya. Bahkan individu-individunya, perusahaan-perusahaannya akan kena itu. Nah, oleh karena itu kita tidak mau, ya kan? Nah, tapi sekarang itu dikatakan kalau untuk minyak itu di waiver, sementara ini dikesampingkan sanksi itu, boleh nih kita jalankan. Sampai kemudian suatu saat nanti sanksinya ini akan di lift gitu ya. Karena itu ada proses ke Sebenarnya faktor Israel nih dalam konteks ini tadi beberapa kali marah Amerika ke Israel, itu Indonesia bisa mendapatkan keuntungan apa nih dalam konteks ini? Misalnya bisa leluasa ke Iran, karena memang yang memberatkan adalah Israel pasti, yang menekan Amerika kira-kira gitulah. Ya. Prof melihat apa? Ya, yang pasti adalah sekarang ini kalau kita mau, ini opportunity yang sangat besar untuk kita bisa berhubungan dengan Iran. Ya, saya misalnya kalau tadi Pak Dian cerita soal kapal gitu ya, saya mempertanyakan ketika Ali Khamenei itu ditewaskan oleh Amerika Serikat, nggak ada ucapan bela sungkawa di awal-awal ya, walaupun kemudian ada tapi Pak Menlu yang hadir gitu ya. Dari presiden Sementara akhirnya banyak kepala negara, kepala pemerintahan itu menyampaikan, karena terlepas dari dia Iran musuh Amerika Serikat, tapi yang meninggal itu adalah seorang pemimpin tertinggi di negara tersebut. Oke. Nah, ini yang ya kalau Pak Dian bilang ada luka gitu ya, itu yang menambah luka lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini kita bisa mengembalikan itu? Revitalisasi hubungan. Nah, di dalam MOU yang ada itu kan Amerika Serikat menjanjikan akan ada uang dana dari Iya, negara-negara iya, untuk besar. rekonstruksi Iran kan Iya. gitu kan? Karena Iran mintanya sebenarnya 400 miliar dolar Oke. sebagai kompensasi dia diserang. Ya, kalau dulu kita zaman Jepang itu dana apa itu? Kayak Pampasan perang. Oke. Perang. Nah, dia minta 400 juta. Amerika bilang nggak mau. Akhirnya disepakati, oke, 300 juta, tapi ini bukan hanya Amerika. Tapi oke. Nah, tetapi juga Gabungan. bukan dari taxpayer dari Amerika, tapi gabungan negara-negara. Malaysia sudah ada loh. Saya lihat Malaysia ada. Pertanyaan kita di Indonesia gimana nih? Oke. Kita mau menebus nggak nih kesalahan kita kemarin-kemarin ini? Karena posisi Karena posisi. Dubes Dian, Indonesia harus menebus itu. Apalagi Anda sudah Begini, ada pernah salah. melihat ada potensi. Ada salah tafsir ya, Prof, teman Mas. Bahwa yang namanya sanksi tidak akan mungkin diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Itu yang membuat Anda tadi menyampaikan jangan buru-buru berharap sama. Jangan buru-buru berharap. Oke. Kenapa? Gimana soal sanksi? Soal sanksi ini antara lain paling jelimet 2 hal di dalam masalah program nuklir Iran, yaitu masalah pengayaan uranium Oke. dan masalah sanksi. Sanksi ya. Nah, pengaruh uranium kita paham, sanksi itu tidak semudah. Sekarang sudah ada ribuan orang Iran, ribuan perusahaan Iran, ratusan perusahaan Iran, entitas Iran dan sebagainya yang dikenakan sanksi. Belum lagi urusan otomotif, militer, aviasi dan sebagainya. Artinya apa? Kalau sekarang ditandatangani kesepakatan ini,
itu hanya utamanya yang saya bilang di awal tadi, penghentian perang. Ya. Dengan penghentian perang, minyak turun, walaupun kita bisa menikmati, mungkin Dengan penghentian perang minyak turun. sudah ada kecenderungan turun. Oh, ada kecenderungan turun karena Artinya, harapannya Selat Hormuz ya. Oke. Itu pun masih menunggu mungkin sampai kapalnya datang di Singapura. Tapi yang saya mau bilang begini, yang namanya sanksi itu Indonesia ini, saya di Iran 2012 sampai 16. Perjanjian JCPOA disepakati 2015. Ketika itu dunia berharap sanksi langsung. Sebuah kesepakatan yang 100 lembar Ya. ditandatangani oleh semua negara P5. Artinya bukan hanya immediate, itu otomatis saat itu dianggap berlaku. Tapi ternyata kan tidak. Ya. Pertamina membeli 500 ribu kalau gas itu apa? LPG itu. BBTU. MBCTU atau Ya. apa itu. Dalam 10 kali pengapalan. 2 kali pengapalan 50 ribu lancar. Ya. Ketiga, Pertamina putuskan tidak dilanjutkan. Amerika, padahal perjanjiannya sudah ditandatangani. Ini baru memorandum of understanding. Buat saya masih sangat loose gitu loh. Belum ada. Apa yang menurut Dubes Dian pemerintah harus lakukan supaya lebih progresif ketimbang menanti bahwa ini sangat tersandra oleh yang namanya sanksi atau Buat saya untuk menenangkan masyarakat juga, apalagi yang paham geopolitik, mulai disadarilah bahwa contoh ya konkret, keluar dari BOP saja. keluar dari BOP saja. Itu sudah akan membuat rakyat juga, oh pemerintah sudah kembali ke jalan yang benar. Itu secara psikologis. Secara Tapi yang psikologis. dampak langsung kaitannya dengan harga yang dirasakan oleh masyarakat, perbaikan ekonomi. Kalau perbaikan ekonomi Masih jauh? saya kira masih jauh. Oke. Karena buat saya yang namanya sanksi tadi saja, mungkin kalau nanti setelah 6 bulan itu perjanjian bisa disepakati, dan saya kira juga setelah 60 hari itu juga belum tentu gampang tuh. Oke. Masih di Satu Meja The Forum, Pak Dubes Dian. Bolehlah paling tidak. Masih jauh tadi, tapi pasti adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Apa yang Bapak sarankan kepada pemerintah untuk Iran nih? Karena tidak hanya Rusia presiden cari minyak, tapi bisa juga ke Iran kalau memang hubungannya bisa diperbaiki. Langsung ke Iran ya. Langsung ke Iran. Itikat baik harus dimulai dari Indonesia. Apa Karena misalnya? bebaskan kapal yang ditahan. Oke. Karena itu akan membantu kita membebaskan 2 kapal tanker kita yang ditahan. Oke. Paling tidak itu Ya. nyata tuh kapal tanker kita ditahan 2. Artinya apa sih? Itu kan resiprokal. Iya. Kita nahan dia, dia nahan kita. Simple. Nah, dengan dicabutnya sanksi, belum tentu perundingan ini saja akan bisa berjalan lancar. Ya. Bagaimana menafsirkan harganya, bagaimana menafsirkan kondisi kapal masing-masing, bagaimana menafsirkan kondisi minyak yang ada di kapal itu. Tidak mudah. Anda nggak menyarankan kalau nanti sudah damai situasinya presiden segera melakukan lawatan ke Teheran, Iran? Kalau presiden yang sekarang pasti tidak mau. Kenapa? Ya karena posisinya dari awal sudah tidak simpati sama Iran. Oke. Buat saya tindakan tadi yang menimbulkan kecewaan, terutama juga wafatnya Khamenei dan sebagainya. Itu luka yang tidak akan bisa begitu saja datang. Oke. Datang akan menghibur kalau kita juga siap dengan konsep. Saya mau datang, kita negosiasi kapal 2 saya dan kapal Anda di sini. Oke. Paling tidak itu akan Itu memberikan langkah awal ya? langkah awal untuk menunjukkan memberikan itikat baik. ke niat baik kita. Oke. Saya ke Bung Abra. Bung Abra, kita paham lah Indonesia ini produksi minyaknya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga impor adalah keniscayaan. Tetapi dalam konteks jangka panjang tentu belajar dari kasus ini kita udah berharap ternyata angin segarnya juga nggak bisa segera diterka. Apa yang akan Anda sampaikan, sarankan kepada negara untuk ke depan tidak hanya berpikir jangka panjang net zero emission atau apapun, tapi ada jangka pendek yang terkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan energi di Indonesia. Ya, jadi belajar dari tekanan yang sudah kita alami 3 bulan terakhir, bahwa kenaikan harga energi ini tentunya sudah memukul berat masyarakat dan juga jangan lupa industri. Nah, industri ini saya pikir menjadi hal yang cukup krusial karena dalam 1 bulan terakhir di bulan Mei itu jumlah PHK bertambah 52%. Iya. Jadi sekitar 30.000 orang. Artinya kan kalau nanti harga input produksi khususnya energi mengalami penurunan, industri juga akan kembali
mengalami recovery dan diharapkan nanti akan menyerap lapangan kerja yang lebih banyak lagi karena pastinya masyarakat akan menuntut hal yang sangat bisa dilihat dalam jangka pendek yaitu pekerjaan. Yang kedua adalah beban inflasi ya walaupun sampai bulan Mei inflasi kita masih di level 3%, masih di bawah target 3,5, tetapi kan tentu dengan adanya potensi inflasi di bulan-bulan berikutnya khususnya dampak dari krisis El Nino itu juga akan mengurangi daya beli masyarakat. Nah artinya ketika nanti akan ada potensi tambahan alokasi subsidi tadi bisa digunakan untuk belanja sosial, kemudian belanja modal, itu diharapkan memang nanti akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita di semester kedua. Jadi saya melihat bahwa ini menjadi cuaca cerah ya buat perekonomian masyarakat di dalam negeri melihat secara fiskal pemerintah harusnya tidak punya alasan lagi untuk mengatakan dana kita terbatas. Apalagi pemerintah punya dana SAL sisa anggaran lebih itu 400 triliun. Jadi seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di semester kedua. Yang kedua, yang juga menjadi ujian kita adalah kita akan melihat sejauh mana sentimen investor asing. Karena tadi kan faktor geopolitik dan eksternal sudah mulai menipis, tetapi mereka akan melihat sejauh mana kredibilitas dari kebijakan pemerintah. Apakah memang pada akhirnya akan dipercaya sehingga termasuk kredibilitas tinggi, fiskal dan bagaimana kewibawaan moneter. Fiskal dan juga sinkronisasi antara fiskal dan moneter. Ini kan juga menjadi persoalan juga. Jadi nanti cerminannya adalah ketika nilai tukar kita menguat, kemudian juga capital inflow di pasar modal dan di pasar uang. Prof Hik, apa yang kita harus belajar dari sepanjang 6 bulan ini paling tidak posisi geopolitik di mana Indonesia sempat ya sudah terlanjur masuk ke BOP, terus kemudian di internal juga ada pro kontra. Tapi ke depan berharap katakanlah berkaca dari kesepakatan damai ini masih proses panjang, tetapi Indonesia kan harus terus mengalungi peradaban global. 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita belajar ketangguhan. Ketangguhan atas intervensi yang diinginkan oleh negara lain. Ya, itu yang kita harus apresiasi. Iran mampu untuk tidak mau diintervensi. Sementara kita ini seringkali sangat mudah untuk diintervensi. Apakah itu perjanjian ART, masuk ke BOP, dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengkapitalisir situasi. Perang yang 6 minggu yang tadinya Trump mengatakan bahwa saya akan membuat perjanjian yang lebih baik daripada yang dibuat oleh Obama dengan negara-negara P5 itu kalau menurut saya ternyata banyak celah-celah yang justru dimanfaatkan oleh Iran. Celah-celah yang membuat Iran sekarang itu dalam posisi yang lebih baik ketimbang sebelum dia diserang. Saya melihat ya Bapak Presiden kita itu luar biasa. Bisa ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintah dan sebagainya semua. Tapi kapitalisasinya kapan? Untuk kebermanfaatan Indonesia. Ya memang katanya ada komitmen investasi dan tapi kan komitmen realisasinya gimana? Maka yang saya selalu katakan ini menteri-menterinya nih yang tidak bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari itu adalah tidak ada negara yang katakanlah merasa dirinya kuat dan dia bisa melakukan apa saja. Ya. Itu sudah dibuktikan oleh Iran dan menurut saya ya Indonesia harus belajar dan ini adalah realisasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif. Terima kasih Bung Abra, terima kasih Prof Hik, terima kasih Dubes Dian.